memandang sosok Pak Ganjar dia tuh kayak Rambo. Ya mudah-mudahan saja beberapa keinginan dari teman-teman musisi dan budayawan itu bisa tersaring lah. Iya. Pilihlah yang pasti bukan yang pasti-pasti ya, tapi yang pasti punya wawasan, track recordnya baik. Halo guys, jumpa lagi di Open Your Mind. Nah hari ini saya mau ngopi bareng Kang Saswi. Halo Kang, kumaha damang Kang? Pangesto. Aduh. Bisa bahasa Sunda ya? Iya bisa. Orang Indonesia itu harus wajib bisa bahasa Sunda. Oh gitu ya? Kenapa? Karena orang Indonesia itu kan harus militan. Oh militan ya? Milih aja di sana. Tadi kan ngomongin gitu. Oke, Kang Saswi. Ya. Jadi ini kan kita udah lagi rame-rame soal pemilu nih Kang. Ya. Udah 1 bulan, udah 75 hampir 2 bulan ini ya kita pemilu terus berita tiap hari. Nah Kang, saya pengen tahu nih kalau di pandangannya Kang Saswi ini pemimpin itu harus yang kayak gimana sih Kang? Kalau pemimpin ya, pemimpin ya harus cerdas lah. Harus cerdas. Tidak perlu smart tapi cerdas. Cerdas. Bingung ya? Smart sama cerdas beda berarti Kang. Clever, ya kayak gitulah. Kan maksudnya tuh ya pemimpin ya yang pasti harus bisa mengayomi semuanya. Cuman agak susah ya pemimpin Indonesia yang besar banget seperti ini. Gede pisan tuh Indonesia mah. Udah mah posisinya di pulau-pulau, tidak dalam satu kesatuan. Terus suku-sukunya banyak, bahasanya juga banyak, adat istiadatnya banyak. Jadi kalau jadi presiden membawa Indonesia baik dan bagus itu berarti sudah mengalahkan presiden Amerika Serikat dan presiden-presiden di Eropa yang lainnya, negara maju. Karena negara kita kompleks banget. Wow. Gitu. Makanya kita perlu pemimpin yang memang bisa menguasai semua ya, termasuknya ya bisa mengayomi semua seperti yang Kang bilang ya. Betul. Jadi enggak cuma soal umur, soal mudanya tapi bagaimana kemampuan dia sih. Iya, gitu. betul. Kan kemarin kan selalu orang nyebutnya kok kenapa sih kok kayaknya nggak suka banget kalau anak muda memimpin gitu. Kita kan bukan soal anak mudanya ya nggak? Bener, Iya. itu. Kalau umur kan ya relatif muda. Banyak orang yang masih muda tapi pemikirannya nggak kayak anak muda. Gitu. Banyak juga orang-orang yang udah berumur kayak kita nih kan. Nah, Kang Saswi kan udah masih tetap gaul, masih ngeband. Itu yang saya anak mudanya tuh muda kayak gimana gitu. Saya malah kemarin ngelihat tiba-tiba ada kader seorang yang sangat muda sekali. Seno Bagaswara. Wah, dia kan kayak Michael Jackson banget pakai sarung tangan. Masih misteri tuh kenapa kalau sarung tangannya. Itu ada apa itu di tangannya itu? Mungkin Seno nanti tangan setelah pencoblosan kayaknya dia buka dia ada apa. Itu keren tapi secara bahasanya, ngobrolnya, tutur katanya dan sebagainya itu keren itu anak muda yang keren. Wawasannya. Ya, saya juga baru tahunya ternyata memang ya melihat di media sosial dia tuh ternyata dari dulu udah seneng banget sama seperti itu dan akhirnya jadi ya. Masih mahasiswa loh. Keren. Kang, menyikapi kondisi kemarin tuh Kang terakhir ini kan kayaknya semakin kesini eskalasinya makin panas, makin gimana gitu ya. Soal netralitas segala macam. Kayak kemarin kasus terakhir yang kemarin itu ya di Gunung Kidul kan lihat yang bawa spanduk terus dipukul itu kumaha tuh ya. Saya mah bingung ya bagian itu tuh ya. Liar maksudnya kalau saya kan sebagai pemantau ya tidak punya kapasitas apa-apa tapi secara penglihatan saya penglihatan kayaknya tuh saya penerawang. Enggak memang mulai terjadi sih mulai terjadi beberapa yang keberpihakan dan sebagainya ya nggak usah diterangin lah kayak gimana ya. Dari awal pergerakannya seperti apa dan yang saya heran ini gini beberapa orang-orang yang dulunya saya pikir mereka cocok di atas cerdas tutur bicaranya baik argumentasinya bagus tapi ketika ada sesuatu yang kayak dia tutup mata sepertinya dan
menjadi pembenaran. Gitu Itu yang saya heran. Sayang sekali loh. Iya. Heran juga ya kok udah jelas-jelas kayak misalnya lah kita putusan MK kemarin Ya, kan itu udah jelas sih udah melanggar kuncinya etika, dari udah situ. jelas, tapi ya tetap seolah-olah itu nggak masalah. Ya kalau saya sebagai Mang Saswi ya hanya bisa nelongso. Kan bisa bahasa Jawa oke kan. Karena ibu saya orang Jawa juga. Tapi kan Mang Saswi ini kalau nggak salah dulu sempat ngelihat langsung kejadian 98 kan, gimana anak-anak muda bergerak waktu itu. Oh iya, kebetulan. Terjebak dalam kondisi secara nggak sengaja juga. Ya, nah ini ngobrolin 98 ini. Alhamdulillah saya waktu itu masih hidup. Maksudnya tuh memang mengalami. Saya pas kejadiannya. Mengalami 98, kebetulan saya waktu itu di DKSB. Sama Kang Hari Rusli. Gabung sama almarhum Hari Rusli, DKSB. Dan waktu ketika penembakan atau kerusuhan itu, bukan kerusuhan ya, apa Trisakti ya? Ya, waktu demo-demo terjadi dan penembakan di Trisakti itu, kita itu DKSB itu lagi manggung di Blok M. Ada kafe, lupa saya kafenya apa lagi main gitu. Lagi show. Live show. Nah, tiba-tiba di tengah pertunjukan itu ada seseorang ya sudah ya bapak-bapak lah atau siapa saya juga nggak tahu memberhentikan dan dia minta tolong untuk supaya siapa yang di sini kenal pejabat atau siapa orang-orang penting di sebuah instansi atau apa untuk memberhentikan penembakan itu. Kita mah nggak tahu. Nggak tahu ya lagi main. Nah di situ barulah agak sedikit gundah gulana. Tapi akhirnya kita selesaikan pertunjukannya. Nah, saya nggak tahu langsung Mas Hari bergerak nggak pulang ke Bandung. Nah, saya sih pulang ke Bandung. Nah di situ baru saya cari-cari berita tuh. Ada apa sih sebenarnya itu? Walaupun sebenarnya kan sebelum-sebelumnya ada berita udah rame itu soal BBM naik. Wow. DPR krisis pada ribut, krismon dan sebagainya. Nah, tahu saya tiba-tiba inisiatif untuk merekam semua kejadian-kejadian dan berita-berita yang ada di TV. Waktu itu kebetulan memang bukan di rumah saya, di DKSB itu. Di studionya. Di studionya Jalan Supratman itu. Nah itu TV saya nyalakan semua TV, saya rekam semua. Zaman dulu masih pakai VHS tuh. VHS. Ada beta movie juga masih ada. Itu kita ngerekam, nggak tahu saya inisiatif aja ngerekam kejadian. Dan karena saya masih ingat bahwa Mas Hari itu punya lagu yang keren banget itu Baratayuda itu. Lagunya judulnya memang Baratayuda. Dia ciptain dulu kalau nggak salah tahun 75-an itu. Dia bikin dan kita sempat bikin aransemen ulang, maksudnya di KSB ya. Di KSB bikin aransemen ulang. Nah, saya kasih itu jadi background musiknya. Nah, karena waktu itu tiba-tiba terjadi kerusuhan. Sampai akhirnya pembakaran dan semuanya beberapa kota kisruh lah. Nah saya bikin apa namanya ya nggak tahu kompilasi semuanya karena memang masih ada logo-logo TV-nya tuh masih ada karena digabungkan semuanya sampai akhirnya hancur beberapa kota di Indonesia tuh pakai lagu semuanya Mas Hari. Nah itu mungkin nggak tahu masih ada, nggak tahu nggak, dan siapa yang ngupload ke YouTube juga saya nggak tahu. Nah itulah seperti itu. Dan itu dibawa sama Kang Hari tuh kemana-mana tuh. Video itu akhirnya dibawa karena ternyata Mas Hari kan dia sempat ikut juga aksi demo dan sebagainya sampai ke gedung MPR. Mas Hari juga ikut turun ke jalan. Dia sempat diundang ke beberapa kampus seluruh Indonesia, beberapa komunitas. Nah, diundangnya ya nggak tahu lah ngasih paparan kan Mas Hari sebagai seniman dia. Dia pasti nyanyi, tapi sebelumnya dia pasti ngeplay dulu video itu. Nah makanya kalau sekarang orang dalam tanda kutip cenderung ada yang berusaha untuk
ya mendegradasi kasus itu seolah-olah udahlah itu masa lalu ya. Sudahlah kayak aksi Kamisan kemarin kan, aksi yang korban-korban hilang itu sampai sekarang. Udahlah ngapain sih bolak-balik di ke Istana Negara tiap Kamis itu ngapain gitu kan. Toh pemerintah juga nggak ada responnya. Jadi saya bingung aja kalau orang mendegradasi ini. Karena kan apalagi kalau sampai dibilang ini adalah komoditas pemilu doang gitu kan. Karena kan sampai sekarang masalahnya belum selesai kan. Ya karena kan belum ketemu ada di mana yang nggak diberesin. Nggak diberesin. Yang bertanggung jawab juga ya cuma sekedar dicopot aja gitu. Tapi tidak ada pertanggung jawab, tidak pernah ada pengadilan soal itu. Jadi kalau mau beres sebenarnya ya udah beresin, bikin pengadilan jelas yang salah siapa, yang enggak siapa. Kalau Prabowo nggak salah ya udah kan justru di situ dibuktiin nggak salah. Iya nggak sih gitu. Setuju saya. Nah ngomongin Pak Ganjar nih, Kang. Nah seberapa sih Kang Saswi memandang sosok Pak Ganjar? Memandang sosok Pak Ganjar dia tuh kayak Rembo gitu. Rembo. Rambut bodas. si rambut bodas. Si Rambo. Enggak, saya beberapa kali ketemu Pak Ganjar itu waktu di net ya. Di net. Dia jadi bintang tamu. Enakeun lah. Enakeun maksudnya tuh ya humble orangnya. Saya gangguin itu kok rambutnya putih. Kayaknya habis nongkrong di pohon jambu ya, jambu air. Dan dia ketawa aja, dia kan itu ya bodoran lah, nyari bodoran seperti itu dia oke aja. Ketemu di situ nggak banyak ngobrol, maksudnya hanya konten saja di situ di TV. Selesai situ ketemu lagi waktu di Bandung. Di Bandung. Dan waktu itu pas kebenaran saya tuh jadi hostnya. Nah pas ngelihat saya tuh dia nunjuk gitu, berarti masih ingat ke saya. itu padahal kan dia sewaktu jadi gubernur itu pasti ketemu banyak orang. Ya alhamdulillah dia masih ingat dan senyum ke saya. Waktu di net masih jadi gubernur beliau ya? Masih gubernur dia, masih gubernur. Nah ketemu di Bandung, masih ingat dan ketiga kalinya ketemu di sebuah perkumpulan gitu lah. Nah, dia masih ingatnya tuh suara kamu lantang, berarti waktu itu saya teriak-teriak waktu itu. Karena yang dia ingat tuh suara saya sangat kencang sekali. Nah itu ngomongin apa tuh Kang di situ Kang? Nggak banyak ngomong, dia cuma nanyain gimana soal seni budaya. Dia nanya. Karena waktu itu kebetulan bertemu dengan beberapa seniman dan musisi di Bandung. Gitu. Nah visi apa sih yang dibawa Pak Ganjar soal seni, soal kesenian ini? Banyak sih sebenarnya, banyak yang dia justru mungkin dia itu makanya turun langsung, dia pengen tahu ada apa, karena waktu itu dia tuh menampung aspirasi. Ya mudah-mudahan saja beberapa keinginan dari teman-teman musisi dan budayawan itu bisa tersaring lah. Tapi kan dia harus jadi itu. Kalau dia nggak jadi harus jadi dulu gitu. Cuma di situ aja ngumpul di situ. Ya karena kan memang yang menarik dari Pak Ganjar tuh dia tuh cara berkomunikasinya ya kan populis banget. Betul. Terus egaliter sama masyarakat tuh gampang deket. Ya kayak kemarin nginep di rumah masyarakat gitu. Dan mau dengerin semua dari yang paling bawah. Itu sih yang saya suka gitu ya. Maksudnya dia mau dengerin ini sebenarnya apa sih yang terjadi di masyarakat bawah gitu. Karena kan kalau sebenarnya pemimpin yang baik itu kan dia yang memang tahu apa sih kebutuhan rakyatnya. Ya betul. Ya, lain makan hungkul kan gitu ya. Jadi kalau kenapa saya lebih dekat ke Pak Ganjar itu harus tahu dulu. Kumaha. Secara saya berkecimpung di dunia entertain itu saya udah bertemu ada beberapa orang yang belum pernah ketemu langsung, itu ya cuman 2 orang. Siapa dari ya belum pernah ketemu langsung? Belum ketemu. Kalau sama Pak Anies udah. Pak Ganjar Caimin apalagi? udah. Pak Ganjar apalagi udah sering. Pak Mahfud sempet, cuman nggak say hello. Sempet lah. Nah yang 2 itu saya tidak sama sekali.
Yang sisanya saya sumpah, serius kecil saya belum ada kesempatan. Belum ada kesempatan. Lain siutnya. Ya, enggak takut. Belum ada kesempatan, belum dikasih jalan aja. Itu aja sebenarnya. Jangan, nggak usah ada kesempatan nggak apa-apa ya. Ya Kang, jadi gini, kalau misalnya nih Kang, kita ngomongin soal netralitas Pak Jokowi ya. Kemarin kan rame lah dia ngomong soal bahwa presiden boleh nyalon, boleh berkampanye, boleh memihak lah. Itu kumaha itu. Nah, ini nih, aduh saya bingung nih. Saya dulu tuh Jokower banget ini. Saya termasuk Jokower banget. Bahkan saya waktu 2019 ya, terakhir itu saya sempat dikafir-kafirkan sama lawannya waktu itu. Pokoknya tukang ngebodor nutup bodor. Nah seperti itu sampai pokoknya ini najis dan sebagainya udah sempet lah. Padahal sebenarnya tidak gimana ya, saya tidak munculnya juga tidak sering banget, udah ada selalu dampinginya gitu ya. Ada dia terus saya datang, enggak sampai segitu. Beberapa kebijaksanaan dia terus apa yang dia kerjakan sewaktu jadi presiden, oke. Menurut saya setelah dibandingkan sama yang lain. Saya cuma ngomong semua presiden itu pasti bakal menghutang. Soal hutang. Waktu itu saya pasti akan berhutang. Bahkan presiden Amerika juga pasti ada hutangnya. Pastilah, negara apapun pasti ada hutangnya. Berhutang. Nah itu cuman hutangnya itu jadiin apa? Saya cuman bilang itu. Ada yang jadi atau enggak. Saya cuman bilang itu aja. Nah udah jadi infrastruktur jalan tol dan sebagainya, bandara dan sebagainya. Ya udah selesai situ. Nah itu baru saya wah ini udah. Tapi ya alhamdulillah udah lewat lah ya masalah itu. Nah beberapa pergerakan. Nah ini harus kenapa sekarang jadi nggak netral dan sebagainya tadi. Itu harus tahu dulu saya ngefans ke Jokowinya kayak gimana. Kayak gimana tuh? Dulu saya masih tergiang bahwa Jokowi itu boneka. Masih loh. Waktu itu awal. Petugas partai. Nah, petugas partai. Saya nggak nyampe ke situ. Nggak nyampe ke situ, cuma menganggapnya boneka aja. Nggak, boneka aja, boneka. Terjadi perubahan, ya Mas. Terjadi perubahan ketika ada suatu kasus pemilihan Kapolri dan sebagainya. Itu yang jadi berubah saya. Iya mah bukan. Akhirnya saya, wah ini mulai, karena waktu awalnya dulu saya secara pribadi saya milih dulu waktu awal tuh 2014 ya Pak Prabowo dulu ya, karena tidak adalah yang bisa memimpin Indonesia harus militer gitu. Karena, ya aduh iya mah cungkring ini dari mana ini kan belum tahu lah seluk-beluk karena makanya itu saya tidak terlalu mengenal dulunya dan itu lagi waktu itu dikumandangkan bahwa ini boneka itu kan santer sekali. Tapi sejalan dengan itu tiba-tiba berubah pemikiran saya, berubah dengan beda apa yang saya pikirkan. Saya sering lihat media sosial karena kan sekarang sistem digital, ngelihat seperti ini, seperti ini benar. Nah itu gongnya sih dari situ, bahwa itu bukan seorang boneka, dia punya pendirian sendiri, secara politis dan sebagainya, bergerak dan jalanlah. Nah ketika ada isu-isu yang aneh, entah itu 3 periode, saya juga dengar karena saya suka nonton tuh sebelum tidur kan saya pasti ngelihat media sosial sekarang mah. Mungkin kalau misalkan waktu Orde Baru nggak akan bisa dapat berita seperti itu secepat itu karena sekarang udah digital. Jadi pasti akan cepat bacanya kalau kita sering lihat. Jadi kalau hanya untuk melihat konten-konten yang viral dan sebagainya itu lain lagi. Kalau saya senang melihat politik, mungkin pembelajarannya dari situ saya mengetahui pergerakan Indonesia seperti itu. Nah, beberapa kebijaksanaan yang agak lain. Itu ya lebih jelasnya ya ketika waktu
si MK itu. Iya benar. Mahkamah itu. Sama ini sih kalau menurut Itu saya. yang berubah, iya, yang bikin benar. berubah. Ada sesuatu yang mulai agak gimana tuh ketika Pak Prabowo masuk ke kabinet sih kalau menurut saya tuh. Yang dia masuk jadi Menteri Pertahanan mulai ini kok udah gitu ya, kok nih bisa begini, bisa begitu dalam kalau saya lain, kalau waktu itu mungkin memang taktiknya. Kita masih berpikir bahwa ini dia Masih merangkul. ya husnuzon. Jadi masih berpikir baik. Ya, saya masih berpikir baik ketika ya udahlah biar supaya tidak ada kecebong kampret dan biar nggak terpolarisasi kayak dulu. Untuk mempersatukan bagus, masih aman lah karena belum terlihat kebijaksanaan yang lainnya masih jalan. Yang jelasnya seperti itulah ketika mulai MK gitu ya. Mulai MK kalau saya sih kuncinya dari situ. Kok cicing wae. Itu yang saya ini juga sih aneh Kang. Banyak orang-orang yang sebenarnya secara pendidikan bagus, tinggi ya. Terus dia juga harusnya punya wawasan yang bagus, tapi kok melihat yang kayak gitu kok seperti tutup mata. Iya enggak, seperti malah yang mencari kebenaran gitu ya. Itu muncul beberapa dan sampai akhirnya ya terlihat lah kalau kita bisa ya kalau nggak tutup mata ya. Nggak ditutupin sama yang lain ya. Ya, waktu ditutupin sama lain. Tutup pikiran dan tutup mata. Ditutup kuno militan ya. Saya sebenarnya militan juga sih. Pada intinya akhirnya lebih terbuka lagi ya ketika sampai ngelihat itu bahwa presiden bisa berkampanye dan sebagainya. Itu saya sudah terbuka dong. Dan ini jadi semacam apa ya? Legitimasi buat perangkat ke bawahnya. Ya pasti. Ya kasihan dong ASN yang pengen milih. Tapi langsung kan besoknya langsung tuh Kang. Di tabloid tuh di Makassar langsung keluar tuh. PJ Gubernurnya bilang Pak ASN boleh berkampanye. Udah. Iya, asal tidak menggunakan seragam ASN. Iya, tapi kan jadinya aduh. Ya jadi bias lah semuanya. Nah, yang lebih ini lagi ini Kang. Waktu di Salatiga kan Pak Jokowi tuh ke Jawa Tengah ya. Sepanjang jalan ya banyak yang teriak-teriak Ganjar Mahfud. Lalu Bu Iriana ngeluarin tangan tuh jari dua tuh kan. Iya, ada saya lihat di video aja ya. Nah, tapi begitu dikonfirmasi ke Pak Jokowi kan Pak Jokowi bilang ya kan ya menyenangkan. Ya. Menyenangkan. Iya betul ya Pak. Nggak tahu, ya menyenangkan. Kan kalau ketemu masyarakat kan menyenangkan. Oke lah menyenangkan, nggak ngerti juga maksudnya menyenangkan tuh apa? Apakah menyenangkan buat Pak Jokowi kayak gitu atau gimana? Tapi kan ini jadi kontradiktif ketika kejadian kemarin di Gunung Kidul kemarin. Nah, ketika ada orang yang bawa spanduk, itu kan selamat datang Pak Jokowi, ya kan? Terus sekarang rakyat sudah pintar, sekarang kami pilih Ganjar gitu. Itu kan lihat sendiri langsung diambil spanduknya, bahkan orang bilangnya provokasi dan sebagainya. Bilangnya provokasi. Ini yang saya anehnya kok itu dibilang ancaman. Nah, ancamannya di mana nih gitu kan? Ancamannya di mana gitu kan? Ancamannya di mana? Di kalimat apakah kalimat selamat datang Pak Jokowinya atau di kalimat sekarang rakyat sudah pintar gitu kan? Atau di kalimat sekarang saya pilih Ganjar itu jadi ancaman kan aneh gitu ya. Katanya menyenangkan gitu. Jadi kalau sebagian ada yang bilang itu kan dia menghalangi jalan Pak Jokowi. Oke lah kalau menghalangi harusnya disingkirkan orangnya, suruh pinggir pas pampres ya kan. Bukan langsung direbut spanduknya dan sebagainya kayak gitu. Ini sih yang menurut saya kok bisa sampai kayak gini. Sudah semakin terbuka lah. Semakin terbuka. Gitu. Ya kalau misalkan ya mungkin nggak tahu ya para penonton di sini apakah terbuka nggak pikirannya, kan open your mind kan? Apakah terbuka ya itu dia Kang, makanya mudah-mudahan sih terbuka kita bisa melihat gitu ya, bukan gini loh, maksudnya sebenarnya kalau kita tidak bertendensi pun kita nggak lah kita nggak memihak kemanapun, tapi lihat aja apa yang terjadi itu sih sebenarnya rekam peristiwanya, lihat dong rekam peristiwanya gitu, sama seperti yang Kakak ceritain tadi tahun 98 ya, lihat aja peristiwanya gitu kayak apa dan apa yang terjadi setelah itu. Dan video itu sempat waktu itu tuh sampai datang apa sih yang suka nyari tim pencari fakta. Itu datang ke Supratman untuk melihat video-video saya. Karena waktu itu tiba-tiba Mas Hari itu ngasih video dulu tuh kalau nggak salah tuh CNN
nggak tahu siapa ngasih yang masih polos. Oke. Stok dia tuh. Itu nggak tahu buat. Nah itu yang saya edit ulang lagi dan sebagainya. Tim pencari fakta waktu itu juga sempat datang ngelihat video saya. Ngelihat video yang koleksi yang saya rekam. Nah di situ ada beberapa kata, oh yang ini kita belum ada gambarnya ini. Jadi dikopiin semuanya. Tapi nggak tahu sih hasilnya kan saya emang nggak ikutan ya. Saya sebenarnya tim pencari fakta udah mengeluarkan hasil sih. Tim Mawar ya masuk penjara kan berapa orang tuh. Betul. Prabowo dicopot gitu kan. Cuma kan waktu itu ada rekomendasi untuk membuat pengadilan ad hoc. DPR juga udah bilang harus dibuat pengadilan supaya jelas masalahnya. Tapi kan sampai sekarang enggak. Sampai berapa kali ganti presiden. Ya mudah-mudahan Mas Ganjar kemarin waktu, bisa menyelesaikan ini. Iya, yang kemarin ditanyakan, mudah-mudahan aja Mas Ganjarnya ya kita doakan jadi kan supaya dia bisa menyelesaikan yang ini. Ada satu kemarin tuh Kang, saya di medsos juga banyak orang yang mention saya nih soal pernyataan Pak Guntur, kakaknya Bu Mega. Iya. Saya bilang, nanti kalau Pak Ganjar jadi gampang lah Jokowi mau diapain. Langsung banyak yang mention saya tuh. Wah ini kayak gini PDI gini. Ini apa sih? Ya. Padahal konteksnya kalau yang saya tangkap dari Pak Guntur itu adalah itu kan rame orang bicara soal pemakzulan. Ya kan petisi 100 dan sebagainya, soal ketidaknetralan Jokowi dan segala macam sikap-sikap Jokowi yang sudah jelas lah mendukung 02. Sebenarnya maksudnya Pak Guntur itu adalah ini akan jadi masalah hukum memang. Tapi sebenarnya konsentrasi kita sekarang adalah menangkan Ganjar dulu. Yes. Gitu. Baru setelah itu kita buat langkah-langkah hukum soal ketidaknetralan, soal apa ajuan pemakzulan dan sebagainya. Jadi maksudnya adalah bukan nanti Jokowi mau diapain gitu ya. Tapi semua apa yang rekam peristiwa yang terjadi ini ya nanti kita akan konsolidasikan secara hukum gitu. Jadi ya itulah yang menjadi masalah kan banyak kan masyarakat kita yang gampang terprovokasi. Terus faktor pendidikan juga banyak masyarakat kita yang ya kalau riset kan SMP ke bawah tuh Kang. 80% hampir 78% itu segitu. Jadi mereka gampang terbakar oleh hal kayak gitu. Itu kalau saya sih ngelihatnya ya balik lagi ke etika ya, adab dan sebagainya sebenarnya tuh. Kalau saya mah bukan orang hukum jadi nggak tahu lah hukum kayak gimana. Tapi ada etika, ada ya sesama maksudnya kan apalagi kita di Indonesia kan adab etika itu tuh pasti lebih diagungkan lah daripada hukum sebenarnya benar. Nah, ya, mungkin kalau saya jadi ketua RT gitu pasti misalkan anak saya mau jadi RT gitu kan. Ya itu mesti tergantung dia dan harus tidak mendukung. Ya, karena saya masih pejabatnya ini gede loh. Ini kelasnya kelas gede loh ya. Maksudnya tuh untuk netralnya itu kan beratnya tuh di netralnya itu. Masalahnya kan Pak Jokowi masih menjabat. Ya itu masih menjabatnya. Sulit untuk netral apapun. Apalagi jadi gini kalau benar sih menurut yang Kang Safri bilang kalau hukum itu bisa diakalin, hukum itu buatan manusia. Kita bisa lah cari-cari celah untuk membuat pembenaran terhadap apa yang kita mau. Tapi etika ini kan ada di hati nurani, ya kan moral dan etika. Jadi ya orang yang masih menjaga etika, yang masih berpanutan pada moral ya mereka yang masih punya hati nurani. Kalau bilang ini kan secara hukum oke, berarti mereka tidak mementingkan moral. Begitu dia ngomongin soal etik, jawabannya etik ndasmu. Nah, gimana kita mengharapkan pemimpin yang mendasmukan soal etik itu kan sulit. Ya itu ya, mengkhawatirkan. Ya itulah ya namanya mungkin kekuasaan jadinya akhirnya bingung ya. Ketika kalau saya mungkin ya ketika diposisikan menjadi pemimpin, makanya saya tuh nggak mau jadi bupati. Mau ganti Kang Deddy? Bukan maksud. Karena mungkin mental saya belum kuat. Jadi mental saya belum kuat karena pasti nanti banyak godaan. Dan teman saya banyak.
Bukan sombong, teman saya banyak. Pasti banyak teman saya. Project dong. Itu dia. Masa teman nggak dikasih. Kan. Pasti itu mental beban saya. Duh, ini nepotisme dong. Akhirnya beberapa yang mau ini saya, nanti saya belum kuat mental saya. Saya kuatkan dulu mental saya untuk itu. Menjadi jangan salah, banyak penawaran ke saya waktu pasti. Saya lagi hype-nya, waduh, 2019 satu ya, sombong banget saya. Sombong amat. Menjadi eksekutif itu agak sulit memang, agak sulitnya yaitu jadi pemimpin itu, apalagi di Indonesia lah, karena masih banyak orang-orang yang ya kitanya belum maju sih, masih berkembang gitu. Kalau misalkan sudah maju sih, kayaknya kan sudah didukung oleh negara semuanya, jadi yang miskin udah ada tanggungannya, udah ditanggung kalem. Membantunya agak itu, membantu mereka. Tapi banyak orang-orang yang pasti, apalagi teman, Mas Dodi, tiba-tiba teman, Mas Dodi masuk TV melulu nih, saya dong masuk dong ini. Siapa lu? Ya pokoknya saya masuk. Pasti adalah teman-teman yang akan diangkat. Bahkan kalau misalkan Mas Dodi jadi ini teman saya, ini saudara saya, dia suka ke sinematografi, jadi kameramen dong. Padahal dia belum tahu. Tentu punya pengalaman bagus, belum tentu kualitasnya minimal bagus. Ditarik, pasti kan. Ada keinginan untuk narik karena saya lebih kenal dia. Nah itu yang berat ya. Yang berat. Makanya kita butuh pemimpin yang udah punya pengalaman di situ. Betul. Ya kan, sudah pengalaman di legislatif, di eksekutif, di yudikatif. Ada semuanya ya. Ada semua kan tuh. Ya kan, Pak Ganjar 2 kali jadi anggota DPR 10 tahun. Yes. Ya jadi gubernur 10 tahun. Godaan-godaan seperti yang Kang Saswi omong itu udah pasti berlipat-lipat kali besarnya ya yang dialami oleh Pak Ganjar. Yeah. Dan Pak Ganjar sampai sekarang dia nggak punya notis, nggak punya catatan merah soal itu. Yang korupsi saya ingat, segala macam. Yang saya ingat Pak Ganjar itu setiap ada demo atau apa yang itu, dia mah hadapin loh. Nah langsung diketemuin. Malah bilang nggak apa-apa iya. Gitu ya. Nggak kayak si Eta. ada si Eta. Duh, pasti orang Bandung mah nyawa si Eta. Si Eta ya. Malah sekiranya diterima dia mau bayaran. 3.000 tuh kemarin ya kan. Aduh. Makanya kalau anak-anak Bandung ya teman-teman musisi. Pokoknya mah asal jangan si Eta weh. Nah, Eta udah pasti ada catatan. Si Eta teh siapa ya? Gitu. Iya, Prof. Mahfud juga kan dihukum udah jelas lah. Ya. Panglima hukum ya, Prof. Mahfud apalagi pengalamannya lebih komplit lagi ya kan. Tapi saya keren ya, saya ngelihat ini Pak Mahfud itu waktu dibahas ada TV siapa gitu, saya lihat di medsos juga di YouTube ngebahas rumahnya. Oh iya, dia tuh sederhana banget ya. Dia tuh kan udah jadi menteri, ketua MK. Dan kok rumahnya kayak gitu ya? Iya, benar. Itu saya takjub loh. Saya takjub banget. Wah, ini mah kayak rumah kakek saya. Biasa aja kita. Biasa maksudnya gitu. Keren loh. Dapur juga berantakan kayak gitu. Biasa. Sama kayak kita di rumah gitu. Dia kayak naruh enggak kayak gitu. Itu yang bikin saya kaget loh. Iya. Pak Mahfud kerennya itu. Iya, sama cara dia mendidik anak-anaknya juga tuh. Karena ada cerita ya katanya anaknya sampai dikasih pisang sama gurunya gitu loh. Sangkanya belum sarapan, tiap sarapan dikasih susu gitu. Iya, karena ya gitu, dia nggak mau anaknya dapat privilege sehingga anaknya tidak bisa menunjukkan kemampuannya. Itu sih yang poin banget menurut aku sih. Gitu. Dan ini yang sebenarnya memang pemimpin yang harusnya ya ada di atas gitu, di puncak. Karena ini akan menjadi contoh kan ke belakang. Kalau misalnya kita kan bisa lihat Kang, mana orang yang memang tujuannya berkuasa, ya ambisi sama kuasanya, sama orang yang memang tujuannya untuk mengabdikan diri kepada rakyat. Dan ini kan kelihatan. Gitu. Sudah bisa dilihat lah kalau kita lihat beberapa media sosial dan sebagainya sudah digambarkan semuanya. Sebenarnya kalau ya nggak tahu ya, yang seumuran saya sih kayaknya harusnya sudah tahu. Nah yang muda-muda ini, yang kan udah 2000 berarti udah dekadenya udah beda. Dia tidak mengalami. Nah itu yang perlu dijelaskan. Tapi kan Akang ini masih dekat lah sama anak muda. Saya lihat masih ngafe-ngafe juga, ngeband itu kemarin kan di Bandung gitu ya. Alhamdulillah. Ini saya ada cerita teman-teman saya relawan lah ya. Relawan anak muda, dia yang lucunya tuh dia mah cuman minta apa?
minta kaos. Oh, minta kaos. Dia ternyata pergerakannya diam-diam cicing. Cicing-cicing aja dong. Jadi bener-bener bergerak aja. Bergerak aja. Ternyata cuma laporan tuh, duh, aya kaos tuh, saya mah iya jangan bagikan. Itu yang, dan masih muda mereka. Mereka tuh masih muda. Itu inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri saya pikir. Saya rasa sih inisiatif. Iya budak saya. Ada ordal nggak di dalam saya? Enggak ternyata. Mereka berinisiatif, bergerak. Makanya waktu pas, nah ini yang lucu. Terakhir saya lihat di grup tuh dia. Ini kalau mau kita kan sekarang lagi mau apa akbar ya? Oh iya, kampanye akbar udah mendekati, mulai Maret ya udah mulai beberapa titik. Emang busnya habis gitu? Busnya? Iya, kan buat mau nyewa bus kayaknya agak susah katanya. Oh gitu? Iya. Oh. Katanya loh ya. Gitu? Karena saya bukan petugas logistik dan sebagainya, bukan transportasi. Tapi katanya untuk nyewa bus tuh kayaknya udah susah gitu untuk membuat pergerakan menuju ke sana tuh. Katanya. Ini kan karena besok juga kan ya di GBK ya tanggal 3 gitu ya. Jadi kalau menurut Kang Saswi, anak muda ini sekarang apa sih yang dibutuhin dari seorang pemimpin buat anak-anak muda zaman sekarang nih? Anak-anak Gen Z lah, Gen Z-an gitu. Kalau saya sih nggak muda tapi saya tahu lah sebenarnya tuh. Kalau mereka tuh sebenarnya membutuhkan ya pemimpin yang pasti yang dekat sama mereka. Yang dekat sama mereka. Yang dekat sama mereka. Memang bukan berarti orangnya muda ya, bukan sebenarnya itu. Mereka harus bukan dekat secara umur, ya, secara tapi umur secara chemistry. Ya, chemistry-nya juga harus bisa mendekati seperti itu. Dan yang pasti mah, yang saya ya, yang keren itu makanya ada sampai itu yang lagi viral tuh. Yang mana? Itu yang bener aja. Oh, nah, iya. itu Rugi keren. dong gitu ya. Yang bener aja, rugi dong. Itu saya pikir itu Gen Z banget. Iya, benar. Dan itu organik muncul dari iya, dari anak-anak mereka sendiri. Iya, dan seperti itu ya keren lah. Maksudnya tuh jangan sampai membutakan yang lain gitu. Betul, maksudnya dengan karakter bahwa oh ini anak muda masih ini dan sebagainya. Ya enggak lah. Enggak seperti itu juga. Masih banyak anak-anak muda yang lain juga yang keren. Dan anak muda kayaknya justru yang harus kita bangun kan pride-nya. Ya. Ya bagaimana membangun harga diri mereka gitu kan. Nggak cuma anak muda sih sebenarnya masyarakat kita. Iya. Kang, lihat nggak kemarin yang Pak Jokowi kan bagi-bagi bansos tuh ya. Terus dia bagi bansos di depan istana, Kang. Oh iya, saya lihat sempat lihat banget di loh, Kang gitu. Ya kok sampai begini. Bayangin kalau misalnya itu Pak Jokowi bagi di istana Buckingham misalnya di White House kan nggak mungkin. Pasti akan dibilangnya bahwa itu adalah merendahkan. Iya, betul. Lu merendahkan rakyatnya sendiri. Padahal nggak ada masyarakat loh di situ loh. Nggak ada perumahan loh di situ. Cuma ada Monas dan lapangan. Ada gedung-gedung. Saya bingung kok maksudnya gini loh. Kok serendah itu menganggap rakyatnya sendiri gitu loh. Bahwa rakyatnya itu jadi dibikin kayak pengemis gitu. Cuma saya baru pertama kali ngeliat loh Bang, ada presiden di pinggir jalan kayak nungguin takjil gitu. Mungkin itu latihan untuk nanti puasa bagi-bagi takjil. Mungkin latihan itu. Karena gini kan, yang kita harus bangun dari masyarakat kita kan adalah harga diri. Ya betul. Kan gini, kan tagline-nya revolusi mental. Ya kan harusnya membangun mental masyarakat. Ya kan? Yeah. Dengan bagaimana caranya masyarakat bisa mandiri, punya pride, tidak menjadi masyarakat yang lemah, peminta-minta gitu kan. Nah, program-program gratis kayak kasih makan gratis, susu gratis segala macam, ini kan merusak mental mereka. Mereka jadi lemah, jadi nggak mau effort dan sebagainya gitu. Dan kalau saya nih sebagai warga negara nih, saya bilang, sialan lu nganggap gue gitu kan, nganggap gue bisa nyari makan kayak gitu kan. Kok serendah itu sih nganggap kita gitu sampai ya iyalah kalau dikasih gitu. Kan ada itu pepatah yang mengatakan itu jangan beli ikan tapi kasih kailnya, pancingannya. Nggak tahu ya masih dipelajari enggak ya seperti itu dan itu buat Gen Z itu. Kan lagian kalau menurut saya kok kenapa mesti
sampai segitunya. Kalau memang itu memang program pemerintah yang harus disalurkan, ya kan ada Kemensos, ya kan, ada Kementerian Sosial, ada Bu Risma dan anak buahnya. Ya udah, kalau memang itu tidak ada indikasi tendensi ke ke kampanye, ya nggak harus kayak gitu sih harusnya. Ya sih, Gitu. ya mudah-mudahan memang saya sih setuju kalau dengan yang tadi ya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga terbuka dengan bahwa bukan hanya ya bagi-bagi tajil seperti tadi ya. Tapi kan ada kemarin saya lihat tuh, ada seorang tukang sayur di Magetan, itu tuh dia nolak dikasih bansos loh. Dia tukang sayur, Nah, dia itu nolak saya dikasih nggak bansos, sempet lihat itu. dikasih beras 10 kg itu dia nolak. Alasannya apa? Ada orang yang jauh lebih membutuhkan daripada saya. Wah, keren dong. Padahal dia tukang sayur. Keren banget. Dia bilang tolong kasihin ke orang-orang di kampung saya, banyak yang lebih membutuhkan. Nah, mental yang kayak gitu yang harusnya kita bangun gitu loh. Kalau nggak salah namanya Jayadi, saya baru baca tuh Keren, kemarin. saya baru tahu. Nah, ini mental, dia bilang, nah yang kayak gini nih yang harus kita bangun gitu. Jangan membuat masyarakat kita rusak mental dengan hal-hal kayak gini. Ya akhirnya jadi kebiasaan nantinya kan, kebiasaan. Yang mungkin bisa lebih, misalnya dibuatnya ya tebus murah, masih oke lah ya kan. Ya. Ada misalnya orang menebus yang nilai 200.000 ditebus dengan harga yang jauh lebih murah. Ini kan mereka masih punya effort dan mereka masih punya harga diri juga untuk ambil itu gitu. Yang saya salut dari Jayadi ini adalah dia punya pride gitu, meskipun dia cuma tukang sayur. Tidak mau menerima. Bahwa bukan saya nggak mau merasa saya kaya, dia bilang saya cukup, saya bisa kasih makan saya sendiri, banyak orang yang lebih mampu. Itu yang mental kayak gitu sih yang harusnya kita bangun. Begitu. Keren. Itu ya Kang. Nah Kang, terakhir pesan-pesan apa nih Kang buat kita nih, kan besok mau debat lagi nih. Ngikutin debatnya nih, hari Minggu besok kan debat lagi nih. Saya ngikutin kalau saya. Saya ngikutin. Yang terakhir agak telat karena saya biasalah ada sesuatu yang harus saya kerjakan gitu. Nah, saya agak telat. Nah, yang terakhir yang cawapres itu yang saya agak telat, tidak terlalu. Jadi saya ngelihatnya malah saya banyak ngelihatnya. Ya ramenya tuh saya mah lebih rame di medsosnya. Di medsosnya setelahnya. Wow, banyak yang berbincangkan. Di situ sebenarnya kita harus mendengar tuh dan bisa memilah menyaring. Gitu. Iya. Tapi lebih bagus sih sebenarnya maksud saya tuh untuk menonton debat itu. Walaupun ada orang yang berpikir bahwa debat itu tidak berpengaruh kepada pemilih. Buat saya sih pengaruh. Karena apa? Karena waktu saya SMP saya ikut pramuka. Itu waktu itu ada SMA 3 bikin gladi Tararuna itu. Penggalang-penggalang diaduin. Dan ada penilaian itu ada salah satunya tuh lomba debat. Lomba debat ada itu. Dan mungkin nggak tahu ya. Secara karena ini mah sekolah SMA yang bikinnya, sebuah SMA bukan dari pramukanya sendiri, dia bikin debat. Makanya itu SMA 3 itu kan di Bandung kan termasuk favorit ya. Favorit dan keren banget itu, lulusan dari situ keren banget. Itu saya ikut debat anak SMP debat atau kayak gimana. Sampai pokoknya entah itu benar atau enggak, pokoknya ngotot aja. Itu debat tuh. Makanya pas saya ada debat Capres dan Cawapres, itu saya seneng. Cuman sayangnya ya mungkin nggak tahu ya, Indonesia balik lagi ada adat istiadat yang itu, jadi tidak terlalu frontal gitu, nggak sampai saling sanggah. Itu yang saya sayangin sih. Betul, karena sebenarnya gini Kang, debat itu justru memang harus lawan, harus fight back gitu loh. Maksudnya kan kita lepasin aja dulu lah. Gitu. Lepasin aja dulu. Karena gini, kita butuh pemimpin yang bisa mempertahankan visinya. Yes. Iya nggak? Gitu. Yeah. Oke lah, debat kan sesi pertama mencapai visi misi. Nah, selanjutnya adalah bagaimana si capres ini, masing-masing paslon ini mengungkapkan visinya, dibantah, dipertahankan, dibantah lagi, dipertahankan, sampai akhirnya orang tahu, oh ya ini dia yang benar. Itu kan seperti itu. Entah itu benar ngebantahnya, tapi tiba-tiba akhirnya nggak bisa. Nah itu kan kelihatan nanti. Jangan bilang saya nggak bisa jawab karena waktunya nggak cukup. Loh, semua waktunya sama, 1 menit 2 menit sama waktunya. Ya mudah-mudahan nantilah tahun 5 tahun ke depan lah. Dibukain aja. Itu asik loh itu. Ya karena memang debat seperti harusnya seperti itu. Kan namanya debat. Iya, debat. Gitu kan.
kasih aja waktu diemin aja. Moderator mah diem aja, nggak usah baca nomor sekian. Iya, kan kayak debat gini misalnya kita kasih kayak pohon gitu ya kan, kita kasih daun nih, oh dibantah daunnya nih mau dipotong, Bang. Kita kasih batangnya, mau dipotong lagi kita kasih dahannya, sampai kita tahu oh ini akarnya ini nih. Nah akar yang paling kuat lah yang akan dipilih sama penonton. Itu. Ide-ide dari mereka. Itu balik lagi. Dari mana? Saya SMP waktu itu lomba debat seperti itu. Iya. Masalahnya ini, cuman aja temanya ini. Gimana kalau misalkan air sama minyak bisa dicampur gak? Nah, bisa. Ini enggak. Nah itu. Mereka punya argumen masing-masing. Entah ngomong apa, pokoknya mau nyambung atau enggak, pokoknya itu keren itu. Nah itu memang dan sangat menarik itu. Ya, jadi kalau maksud saya gini, penonton kita sebagai masyarakat mengharapkan pemimpin yang punya akar kuat terhadap ide-idenya, gitu ya. Ini dari mana asalnya? Jangan cuma ngomong Indonesia harus maju, jangan berpikiran negatif. Ya semua juga akan sama, semua akan sama normatif ya ngomong kayak gitu. Wawasan dan mengambil keputusan, dan menguasai materi yang dibicarakan sampai ke akarnya, gitu sih. Setuju. Ya, oke Kang. Tadi saya belum ngasih tahu ya. Apaan tuh? Ke teman-teman yang Gen Z sekarang. Kumaha? Ya kalau menurut saya sih buat rekan-rekan Gen Z yang katanya tuh berapa 80-70%, 60? Ya, 54% nanti akan memilih. Pilihlah yang pasti, bukan yang pasti-pasti ya, tapi yang pasti punya wawasan, track recordnya baik. Lihat aja video-video sebelumnya lah, banyak sekali kalau untuk diunggah. Yang sangat sedikit kesalahan, karena setiap orang pasti ada kesalahan. Dan yang pasti punya misi dan visi baik sekali. Kelihatan loh sebenarnya. Buka mata, buka pikiran, buka hati. Iya. Gitu aja. Oke. Hatur nuhun Kang Sasmi udah mampir ke Main TV. Mudah-mudahan bisa ngeriung lagi kita. Iya, mudah-mudahan. Oke guys, sampai ketemu di Open Your Mind.